Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik Heritage silahkan ke ruang Heritage di sebelah kiri saya bersama dengan kakak-kakak kalian. Saudara, hari ini firman yang saya sampaikan saya beri judul The Gospel at Work. Saudara, apakah saudara mempunyai satu kepercayaan yang sebetulnya salah? Bahwa ada area-area di dalam hidup saudara di mana Tuhan tidak bisa intervensi, di mana Tuhan tidak bisa masuk ke dalamnya, di mana ini enggak. Ya somehow Tuhan enggak ada di situ. Dan pada hari ini kita bicara mengenai pekerjaan. Saya tidak tahu adakah saudara yang di sini somehow punya kepercayaan, punya belief yang tidak tepat bahwa Tuhan bekerja di area hidup saya kecuali di area pekerjaan saya. Tuhan bekerja di area kehidupan orang lain kecuali di area bisnis, di area keuangan saya. Saudara, saya mau mengatakan kepada saudara bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Yesus mati di kayu salib juga untuk menebus pekerjaan saudara. Saya tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, bahwa pekerjaan itu tidak mudah. Betul, akibat dari dosa, akibat dari kejahatan yang begitu besar, saudaraku, pekerjaan tidak pernah mudah, bisnis tidak pernah mudah. Saya mengerti itu, tetapi tetap saya mau mengatakan bahwa ada Injil, ada kabar baik di dalam pekerjaan saudara. Ada Injil, ada kabar baik di dalam bisnis saudara. Bahwa Injil bisa menerobos, Injil bisa masuk ke setiap area kehidupan kita. Tidak ada satupun area di dalam hidup kita yang tidak bisa diintervensi oleh Injil. Karena Yesus hadir, menyertai, dan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saya mau kita percaya ini. Juga di area keuangan, saya tidak tahu bagaimana keadaan keuangan saudara pada saat ini. Mungkin sudah begitu lama, bertahun-tahun saudara mengalami tantangan di area keuangan. Tapi saya tetap mau mengatakan Tuhan bisa masuk campur tangan dan merubah keadaan keuangan saudara. Dia yang mati di kayu salib, dia bisa juga melakukan mujizat di dalam kehidupan keuangan, pekerjaan dan bisnis saudara. Syaratnya, pastikan kita mengerti bahwa dunia sekuler dan dunia rohani bukanlah dua hal yang terpisah. Kita perlu mengerti bahwa kehidupan saudara di luar dengan kehidupan saudara di gereja itu satu dunia, satu kehidupan. Kita tidak bisa memiliki kehidupan yang berbeda. Di dunia sekuler saya orang yang berbeda, di dunia rohani saya orang yang berbeda. Di gereja saya akan mengangkat tangan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Tetapi di dunia sekuler saya bisa melakukan apa aja karena memang seperti itu dunia. Tidak, saudaraku. Pastikan kita mengerti sekali lagi bahwa dunia sekuler dan dunia rohani bukanlah dunia yang terpisah. Kita hidup di satu dunia yang memang terdiri dari sekuler dan rohani. Di mana keduanya selalu terhubung. Di mana keduanya selalu saling mempengaruhi. Itu kenapa Alkitab tidak hanya berbicara mengenai hal-hal rohani saja. Itu kenapa di Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai uang. Materi. Termasuk apa yang mau kita lihat pada pagi hari ini. Dalam perspektif ini, dalam perspektif yang saya sampaikan ini, saya mau mengajak saudara lihat dari apa yang Yesus katakan di dalam Matius 25. Mulai ayat 14. Yesus mengatakan begini. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Yang pertama yang saya katakan inilah gospel at work. Judul khotbah kita. Bahwa bukan karena pantas, bukan karena sungguh-sungguh usaha kita saja, kerja keras kita saja. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita mendapatkan talenta di dalam perumpamaan ini. Tapi apa sebetulnya talenta, saudara? Di dalam konteks aslinya, dalam konteks ini, kita lihat sebentar. Bahwa di zaman Yesus talenta ini adalah satuan berat yang digunakan sebagai ukuran nilai uang. Jadi dalam konteks ini talenta sama dengan uang. Yang seringkali pada waktu itu berupa emas atau perak, saudara.
Nah, 5 talenta, kan perumpamannya tentang 5 talenta, saudara. 5 talenta di dalam konteks waktu itu bernilai, jangan kaget ya, nilai talenta itu bernilai 150 kilogram keping perak. Itu kata-kata di dalam TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Dia nggak pakai kata 5 talenta, dia pakai kata 150 kilogram keping perak. Di dalam BIMK bahasa Indonesia masa kini, 5 talenta itu ya digunakan kata 5.000 uang emas. Jadi saya mau katakan bahwa 5 talenta itu bernilai 150 kilogram keping perak atau 5.000 uang emas. Banyak nggak itu? Banyak, saudaraku. Ya, menunjukkan betapa besarnya nilai yang diberikan, tetapi juga menunjukkan betapa besarnya kemurahan Tuhan, betapa besarnya kepercayaan Tuhan kepada kita, kepada hambanya, betul? Tetapi juga karena begitu besarnya ini, nanti kita akan lihat ada tanggung jawab yang juga diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, oleh Tuhan kepada kita. Sehingga dalam konteks masa kini, saya mau aplikasikan talenta ini memiliki makna. Yang pertama tentu uang. Bisa berarti uang karena memang konteks aslinya uang, harta, sumber daya. Tetapi kemudian yang kedua, talenta ini juga bisa memiliki makna bakat, saudara. Saudara punya bakat menyanyi, menari, menggambar atau apa aja, saudaraku. Ya, talenta ini juga memiliki makna potensi. Bakat dan potensi. Ya, yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan kepada kita. Tahukah saudara bahwa potensi ada di dalam saudara, tidak semena-mena begitu aja ada di dalam saudara. Tidak juga sekedar hanya karena orang tua saudara begini, ayah saudara begini, ibu saudara sini mau gak mau saudara sebagai anaknya, turunannya juga seperti itu. Tidak, ada yang Tuhan berikan kepada kita, potensi. Misalnya berinovasi, misalnya bisa melihat ke depan. Ada orang yang bisa melihat ke depan secara bisnis. Saudaraku, ada orang yang berpikir sangat strategik. Ada orang yang mudah sekali membangun hubungan. Pernah saudara lihat itu? Apakah saudara mungkin salah satu daripadanya? Itu adalah potensi. Jadi kembali lagi talenta memiliki makna uang, tapi juga memiliki makna bisa jadi bakat, bisa juga potensi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, talenta juga memiliki makna rohani. Karunia rohani. Atau hal-hal rohani. Termasuk iman. Iman juga kita dapat loh dari Tuhan. Iman bukan sesuatu yang saudara usahakan, yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, saudara, Tuhan memberikan iman kepada saudara. Nah, kita dipercayakan Allah, kan begitu ayatnya bilang kan. Dipercayakan Allah talenta secara berbeda. Memang beda. Ada yang dapatnya lain-lain, ada yang dapatnya banyak dan sedikit, begitu. Tetapi Alkitab tadi mengatakan kita dipercaya Allah secara berbeda sesuai dengan pemberiannya, sesuai dengan keinginannya, karena ini karunia, ini talenta, terserah dia mau memberikannya. Tetapi juga dikatakan sesuai dengan kesanggupan kita. Sehingga, saudaraku, saya ingin mengatakan sekali lagi kepada saudara, apapun juga itu, setiap saudara yang sudah di dalam Tuhan, saudara yang sudah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, setiap saudara, apapun juga itu, saudara diberi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga oleh Tuhan. Tidak peduli besar atau kecil, karena bukan itu ukurannya. Tetapi kan kita tadi sudah lihat 5 talenta harga nilainya segitu, 1 talenta juga nilai luar biasa besar, saudaraku. Apapun juga itu sangat berharga, sangat bernilai. Sehingga yang dikatakan oleh ayat-ayat ini mau mengatakan, apapun juga talenta yang diberikan kepada saudara, saudara selain perlu menyadari betapa berharganya itu, saudara perlu menggunakan dan mengembangkannya secara bertanggung jawab. Yang paling gampang sebenarnya saya bicara mengenai iman aja. Iman adalah salah satu talenta yang Tuhan berikan. Tahukah saudara bahwa iman itu kita punya tanggung jawab. Kita diberi iman oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan, untuk membuat iman kita bertambah besar. Betapa banyak orang percaya yang tidak sadar bahwa begini, betapa banyak orang yang merasa bahwa imannya paling besar waktu dia terima Yesus. Tapi kemudian bagaimana setelah dia terima Yesus, imannya makin turun. Saudara, orang percaya, orang Kristen 5 tahun dengan orang Kristen 20 tahun bedanya apa?
Banyak orang yang berpikir, wah waktu saya baru melayani Tuhan saya begitu berapi-api. Tapi setelah saya berumur 20 tahun, iman saya menyesuaikan diri dengan kenyataan, menyesuaikan diri dengan pengalaman, sehingga iman saya makin kecil. Nah, Alkitab tidak mengatakan begitu, karena iman juga termasuk dari talenta yang Tuhan berikan. Tanggung jawab kita untuk menggunakan iman di dalam kehidupan setiap hari kita. Tanggung jawab kita untuk mengembangkan, menumbuhkan iman kita makin lama makin besar. Itu kenapa kita harus membaca firman, itu kenapa kita harus mengakukan iman kita. Betul saudaraku, dan ini bukan cuma bicara mengenai iman. Dalam konteks bakat juga demikian. Dalam konteks uang juga demikian. Yang pasti setiap kita mendapatkan talenta yang berharga yang Tuhan berikan. Nah, kita lanjut saudara. Kemudian setelah itu, jadi setelah semua dapat, ada kata yang menarik di ayat 16. Karena ayat ini dimulai dengan kata apa? Segera. Nggak nunggu, segera. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Kita lanjut dulu ya, supaya lengkap begitu ya. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi ada 2 kontras di sini. Kontras yang pertama adalah segera. Segera menggunakan, segera mengembangkan, segera menerima, pergi menggunakan, mengembangkan itu. Tetapi di sisi lain ternyata kontrasnya terhadap yang satu pihak segera, tetapi ada pihak lain yang dia simpan, dia kubur. Dia gak mau buat apa-apa, dia begitu pasif. Kenapa bisa begitu saudara? Kenapa bisa ada 2 jenis orang yang seperti itu? Orang yang segera menerima dan meresponi, tapi ada orang yang dia kubur, dia simpan. Saya pikir kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Karena cara pandang melihatnya. Karena 2 pihak ini melihat dengan cara yang berbeda. Di satu pihak, orang yang begitu bersemangat karena dia tahu dia dipercayakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Dia begitu bersemangat dan dia tahu dia diberi kesempatan untuk mengembangkan, untuk membangun apa yang diberikan itu. Dan dia menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Tetapi kelihatannya di sisi lain berarti ada pihak yang menerima talenta itu tetapi cara pandangnya dia pasif. Dia gak melakukan apa-apa, dia gak merasa ini berharga. Atau mungkin karena dia bandingkan dengan yang lain, dia tahu gitu loh. Kenapa saya cuma dapat 1, kok dia 2, dia 5. Saya dapat 1, jadi udah gak usah diapa-apain. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin gak mau ambil resiko ya. Wah, ini beresiko nih. Gitu. Saudara tahu kalau saudara simpan, saudara kubur, itu hilang gak? Enggak. Berkurang gak? Enggak. Emas, perak saudara kubur, tetap aja begitu. Jadi gak berani ambil resiko daripada hilang. Tapi juga mungkin gak sebenarnya dia malas. Karena nanti kita lihat Tuhan bilang terhadap orang yang satu itu, engkau hamba yang jahat. Jahat loh ternyata itu ya. Nggak diapain ya. Dan malas. Tapi poinnya bagi kita, jadi ada satu yang bersemangat, menyadari apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, mensyukuri apapun juga itu yang Tuhan berikan buat hidupnya, tanpa membandingkan dengan orang lain. Dia segera menerima, menjalankan, menggunakannya. Tapi yang kedua kan, dia gak buat apa-apa, dia pasif, dia diam aja, dia kubur aja. Bagaimana dengan kita? Tahukah saudara bahwa Tuhan memberikan talenta kepada saudara? Apapun juga itu. Dan talenta itu adalah sesuatu yang berharga dari Tuhan buat saudara. Dan pertanyaan saya, saudara yang mana ini? Saudara yang segera atau saudara orang yang ya udahlah, ya terima, tapi kemudian saudara kubur, saudara tanam aja. Kita lanjut saudara, ayat 19 mengatakan begini. Jadi ada 2 respons kan? Kemudian ayat 19, jadi tadi kata-katanya segera gitu. Ayat 19 kata-katanya lain banget gitu. Karena kata-katanya dimulai dengan kata apa? Lama setelah itu. Lama sesudah itu kata-katanya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi setelah kata segera di ayat sebelumnya diikuti dengan kata lama sesudah itu. Lama sesudah ini tentu berbicara mengenai apa? Waktu kan gak langsung terjadi nih.
terobosannya, nggak selangsung terjadi. Sama seperti orang nabur, naburnya segera nabur, tapi nuainya kan tunggu, begitu ya. Jadi berbicara mengenai waktu, berbicara mengenai proses yang memang harus dilewati. Dan memang betul kan kita menggunakan, kita membangun, begitu ya. Kita mengembangkan, ini perlu waktu saudara. Jadi segera adalah respons pertama kita, tetapi kemudian diikuti dengan lama setelah itu, lama sesudah itu yang kita perlu mengerti. Memang ada waktu yang dibutuhkan, tetapi waktu yang dibutuhkan ini bukan cuma waktu untuk kita bisa menunggu antara menabur dan menuai, bukan waktu untuk kita harus membangun, kita harus mengembangkan, jadi perlu waktu. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma mengenai waktu dan proses yang harus dijalani, tapi kata lama setelah itu juga berbicara mengenai waktu di mana akhirnya setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepada kita. Akhirnya kita semuanya dari Tuhan. Pak Yesi khotbah kebaktian 1 juga luar biasa. Saya dorong saudara dengar khotbah di kebaktian 1. Pak Yesi mengingatkan kita di kebaktian 1 tadi bahwa waktu kita lahir kita dapat apa? Kita telanjang lahir. Waktu kita nanti meninggal kita pergi. Ya kita nggak telanjang ya. Karena orang yang hidup memberikan kita pakaian dan riasan yang baik. Begitu ya. Tetapi sebenarnya sama aja kan. Kita datang nggak bawa apa-apa, kita pergi nggak bawa apa-apa. Begitu. Tetapi pada waktu saudara lahir, kemudian Tuhan memberikan talenta kepada saudara. Dan saudara punya pilihan untuk segera menggunakannya. Segera melakukan sesuatu dengannya. Segera membangkitkan iman saudara dengannya. Begitu? Atau sebaliknya. Tetapi apapun yang saudara lakukan memang kemudian ada waktu jeda. Ada lama sesudah itu. Tetapi ujung-ujungnya tetap ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu. Waktu pertanggungjawaban itu diminta. Datang membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Dan kita lihat apa respons Tuhan. Apa respons Tuannya di sini? Apakah responsnya, wah emang kamu hebat sih, kamu jago. Enggak saudara, responsnya adalah, bagus hai hambaku apa? Baik dan setia. Selama saudara baik, selama saudara setia, selama saudara segera dan saudara bertahan di dalam waktu yang harus menunggu itu, selalu akan memberikan hasil. Poinnya itu kan? Bukan karena wah cerdik memang kamu, wah hebat memang kamu, wah gitu. Nah. Bagus sekali hai hambaku yang baik dan setia. Bahkan kemudian dikatakan engkau telah setia dalam hal kecil. Wah ini gak kecil 150 kilo. Ya, tapi di mata Tuannya itu kecil, tetapi ada satu prinsip. Jadi sebetulnya waktu pemberian pertama nggak pusing. Ini kecil, besar, itu kan relatif saudara. Betul nggak? Tetapi intinya pada waktu kita baik dan kita setia dengan apa yang diberikan kepada kita, gitu kan? Ayat ini mengatakan begitu, ya. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Itu yang kemudian akan Tuhan berikan. Dan bukan cuma sampai di situ, dikatakan masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Jadi terhadap hamba yang baik dan setia, baik dan setia, baik dan setia. Ya, ada pujian, ada berkat yang dikatakan. Kemudian diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan yang tadi dikatakan, mendapat bagian dari sukacita Tuhannya. Tuhan berikan sukacita bagi kita. Dan kita menyadari bahwa orang yang menerima talenta tidak hanya dipuji karena mempertahankan apa yang mereka terima, tetapi karena mereka apa? Mengembangkannya. Mengajarkan kepada kita betapa penting kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun juga itu. Saudara punya tanggung jawab untuk itu. Saudara yang bisa nyanyi, jangan bandingkan dengan orang yang nyanyinya lebih bagus dari saudara. Coba bandingkan dengan saya yang gak bisa nyanyi. Makanya saya jarang nyanyi saudara kalau lagi. Ntar lagi ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, tiba-tiba saya kepancing nyanyi, rusaklah semua, hilang semua karena fales. Betapa pentingnya kita menggunakan apa yang Tuhan berikan. Betul tidak saudaraku? Mengembangkan diri kita sendiri. Mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Melalui apapun juga itu. Entah melalui ikut pendidikan, pelatihan, tindakan apapun juga saudara. Kita punya tanggung jawab untuk itu. Untuk menggunakan dan mengembangkannya. Menggunakan dan mengembangkannya. Nah kemudian ini dia.
Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Kita perlu lihat ini. Tapi saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang ini. Tapi kita perlu lihat ini. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Sikap kita, attitude kita. Tetapi tetap kita lihat ini. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Jadi bukan karena 1 talentanya kan? Betul tidak saudaraku? Karena 1 talenta bisa jadi 2 juga kok. Iya kan? Kan jaminannya cuma itu, baik dan setia. Begitu kan? Mari kita lihat, datanglah juga, tapi kita lihat ini. Hamba yang menerima 1 talenta berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam. Yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Jadi aku gak hilangin loh nih, aku gak hilangin gitu. Tapi ini dia, terimalah kepunyaan Tuhan. Dan ini dia respons Tuhannya itu. Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu udah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kamu beranggapan begitu? Kan gak begitu kan? Gak begitu. Begitu bermurah hatinya Tuhan, begitu percaya Tuhan. Dan betapa bernilainya sebenarnya pemberian itu dan itu diberikan kok. Kan dia sendiri yang beranggapan begitu. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Dan tentang hamba yang tidak berguna itu ayat 30 katakan, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Hamba yang tidak berguna. Kata-katanya begitu kan? Dan saya percaya tidak ada seorang pun dari kita. Tapi kita perlu tahu ini. Hamba yang tidak berguna. Dia takut ya nggak? Kenapa ya? Tapi dia takut kan? Dia takut terhadap Tuhannya. Dia takut dengan apa yang dipercayakan. Dia takut menggunakan apa yang dia berikan. Dia takut. Dia jahat. Itu katanya, kata Tuhannya. Dia jahat, dia takut, dia jahat. Dia malas. Dan akibatnya apa yang ada, ya udah diambil daripadanya. Benar-benar dia nggak punya apa-apa. Dan kemudian dia harus menerima penghukuman, saudara. Dan di dalam terjemahan sederhana Indonesia di TSI ada tambahannya setelah di akhir ayat 30. Kata-katanya begini. Yesus menyimpulkan perumpamaannya. Setiap orang yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya akan diberi lebih banyak lagi sampai dia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Dan di tengah-tengah, di akhir waktu saya mempersiapkan ini, kita mesti realistis kan? Hidup penuh dengan tantangan kan? Hidup tidak mudah kan? Betul ya? Saya setuju bahwa hidup tidak mudah, penuh dengan tantangan, pekerjaan saudara, bisnis saudara, keuangan saudara. Tapi saya diingatkan cerita mengenai anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan yang mengikuti Yesus. Saudara ingat cerita itu? Anak kecil ikut Yesus, bawa 5 roti 2 ikan. Dan kemudian 5 roti dan 2 ikan itu dia bawa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ini bisa digunakan oleh Tuhan. Dia percaya ini bermanfaat. Tidak ada yang terlalu sepele, tidak ada yang terlalu kecil. Dan pada waktu dia bawa ini kepada Tuhan, mengingatkan saya bahwa apapun yang ada pada kita, make sure ini untuk Tuhan. Make sure libatkan Tuhan. Make sure, makanya kembali lagi, tidak ada yang namanya dunia sekuler sendiri, dunia rohani sendiri. Tidak, kita hidup di dalam satu dunia. Betul ada hal sekuler, ada hal rohani. Tetapi bagaimana jika kita pakai itu untuk Tuhan? Ujung-ujungnya untuk memuliakan Tuhan. Untuk memusatkan semuanya bagi Tuhan. Yang cerita 5 roti dan 2 ikan ini mengingatkan kita kan, Tuhan lipat gandakan, betul enggak?
Kita semua tahu ceritanya sisanya 12 bakul itu. Kira-kira dari 12 bakul anaknya sendiri bawa pulang berapa bakul, saudara? Nggak mungkin dia nggak bawa pulang kan? Ada seorang jemaat, saya lupa, saya pernah cerita nggak di sini ya, di dalam khotbah. Tapi ini jemaat di Kelapa Gading. Saya udah minta izin. Jesse namanya. Jesse, anak perempuan muda yang begitu bergairah dengan hidup, melihat hidup begitu indah. Dia kuliah di Amerika. Tetapi di tahun-tahun terakhir kuliah dia di Amerika, tiba-tiba dia pingsan. Terus setelah dia sadar, benjol. Kan tiba-tiba pingsan, jadi jatuhnya gak bagus, jadi dia benjol. Tapi kebetulan lah itu. Tapi dari satu kali dia pingsan, mulai pingsan lagi. Sehingga kemudian dianggap serius, mulai berobat. Dan mulailah menjalani masa yang tidak mudah untuk berobat itu. Mencari sakit apa sih sebetulnya. Dan akhirnya diagnosa itu datang setelah beberapa tahun. Jesse menderita multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah penyakit autoimun di mana tubuh seseorang menyerang otaknya sendiri. Anak muda yang penuh dengan gairah harus terima kenyataan ini. Dia pulang ke Indonesia, dia pulang ke Jakarta, dia tinggal di daerah Kelapa Gading, makanya dia jemaat kita di Kelapa Gading. Tidak mudah. Tapi kemudian dia pikir gini, umur saya di tangan Tuhan, saya tahu saya sakit autoimun, badan saya nyerang otak saya sendiri. Saya nggak tahu nih bagian apa yang lagi diserang sama otak saya sekarang, sama imun saya. Tapi ada satu yang saya tahu, Tuhan memberikan kreativitas kepada saya. Ada gift itu yang Tuhan beri, dan dengan gift itu dia mulai membuat macam-macam, saudara. Dia buat macam-macam. Dia tidak mengasihani diri. Dia tidak tanya kenapa Tuhan. Pastor, buat apa saya tanya kenapa Tuhan? Nggak ada jawabannya. Pastor bisa jawab nggak? Nggak bisa juga kan? Ngapain nanti aja kalau saya di surga. Tapi mumpung saya masih hidup dan saya tahu Tuhan berikan kepada saya kreativitas. Dia mulai menggunakan itu. Pertama untuk bisnisnya, untuk dia hidup, karena dia mesti hidup. Tapi kemudian dia mulai bikin lipatan-lipatan Jepang itu, origami. Dia mulai bikin origami yang kalau dia ketemu orang, dia ngerasa dia mau menguatkan orang ini. Dia tulis sesuatu, dia bikin origami gitu ya, dilipat. Kemudian dia tulis sesuatu, terus dia kasih origaminya ke orang itu. Dan satu waktu ada teman Facebook saya, kan Facebook kita berteman banyak kan. Pokoknya di dalam Facebook saya lihat ada seseorang yang buka yang di Facebook story. Di Facebook story-nya dia kasih lihat ada orang yang ngasih dia itu apa tadi namanya? Origami. Ada orang yang kasih dia origami. Gitu ya. Terus dia kasih lihat apa tulisan di origami itu dan dia bilang yang di Facebook, "Wah, kayak Tuhan ngomong sama saya." Saya kaget waktu saya lihat di Facebook. Jadi saya pikir, apakah orang ini connect dengan Jesse? Saya penasaran kan, tapi saya nggak tanya orang itu dong. Saya kontak Jesse. Saya WhatsApp langsung Jesse. Jesse, kamu tahu nggak? Saya lihat di Facebook story ini ada gini. Itu kamu yang ngasih ya? Iya pastor, saya yang kasih. Nanti gambarnya dikasih lihat. Ini kemarin kejadiannya. Karena pertemuan saya terakhir dengan Jesse tidak mudah. Pertemuan terakhir saya dengan Jesse, dia baru selesai MRI. Dan dia mengatakan kepada saya, hasil dari MRI, antibodi badan dia sedang menyerang bagian otak untuk dia bisa berbicara. Jesse mengatakan kepada saya, dokter sudah mengatakan siap-siap aja, apa boleh buat. Ini gak ada obatnya soalnya, gak bisa dicegah. Antibodi badan kamu sedang menyerang bagian otak di mana kamu punya kemampuan untuk berbicara. Dan dia mengatakan pada saya patah semangat pastor. Wah udah lewat lah itu.
Mumpung saya masih bisa bicara, saya akan terus bicara, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kemurahan Tuhan, menceritakan anugerah Tuhan. Saya pengen kalau waktunya mungkin nanti datang, saya udah gak bisa bicara lagi. Saya udah lakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah ini kemarin kejadiannya. Dia beritahu dia diundang menjadi pembicara di Merck Life Festival. Jadi Merck ini apa? Merck ini ya, obat ya. Jadi saudara bisa lihat YouTube-nya. Karena baru kemarin tadi saya tanya dia bilang, ada kok YouTube-nya Pastor. Gitu. Jadi saudara bisa lihat YouTube-nya, saudara bisa buka YouTube-nya ya. Merck Life Festival 2024. Dia bicara di situ, dia menguatkan orang. Dia mengatakan jangan menyerah apapun penyakitmu. Ada gift Tuhan buat kamu. Sepanjang kamu masih bisa gunakan gift itu, bagikan gift itu, jadikan gift itu berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Biar cerita mengenai Jesse ini Tuhan. Bukan hanya membuat kami bersyukur kami tidak sakit seperti itu. Tapi membuat kami menyadari betapa besarnya gift, talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami tidak meremehkan, untuk kami tidak mengabaikan. Kami mengucap syukur, kami menghargai itu. Adakah saudara di dalam ruangan ini yang merasa saudara gak punya apa-apa? Saudara gak punya talenta, saudara gak punya potensi. Saudara gak bisa apa-apa. Izinkan saya berdoa kalau itu ada. Saudara gak perlu angkat tangan saudara. Tapi saya mau ajak saudara melihat kepada Yesus. Dan Tuhan kau buka kepada orang-orang ini. Betapa bernilai, betapa berharganya talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa biarlah talenta ini, potensi ini diaktifkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan aku berdoa buat kami menerima, menggunakan dan mengembangkan apa yang ada pada kami yang Tuhan berikan. Bahkan bukan hanya untuk diri kami. Kami belajar dari Jesse untuk orang lain. Kami belajar dari Jesse melakukannya untuk Tuhan. Mumpung kami masih diberi kesempatan untuk itu. Aku berdoa, Tuhan bangkitkan iman kami. Aku berdoa, biar kami menjadi orang-orang yang setia, rajin, bersemangat. Bukan orang yang takut, tidak berani ambil resiko, malas mengasihani diri. No. Karena Tuhan memberkati kami. Dan kami tahu Yesus mati di kayu salib dan membuat kami diberkati. Mari bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya ingin saudara nyanyi lagu ini untuk saudara sendiri gitu. The Lord bless you to you, saudara. The Lord bless your family, keluarga saudara. Dan Tuhan pakai lagu ini untuk membangkitkan iman kami. Dan memiliki perspektifmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk silakan. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is with you. He is with you. He
His blessing and say, Amin. Tuhan, buka mata iman kami. Buka mata iman kami Tuhan pada saat ini. Biarlah kami yang buta secara rohani, mata kami dicelikan pada saat ini. Mata kami dibuka pada saat ini. Betapa luar biasanya apa yang Tuhan berikan kepada kami. Betapa luar biasanya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, buka mata kami dan biar kami memandang kepada Tuhan. Kami mengikuti Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kami lakukan. Terima kasih untuk semua talenta, untuk semua pemberian, untuk semua potensi, untuk semua bakat, untuk semua hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Aku berdoa itu diaktifkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa tidak ada seorang pun yang melihat hidup kami gelap, hidup kami suram. Tetapi kami mau mengucap syukur untuk semua pemberian Tuhan. Buka mata kami untuk bisa melihat itu. Dan pakai ini Tuhan untuk membangun kehidupan kami. Membangun kehidupan orang lain. Membangun kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala hormat dan kemuliaan kami berikan kepada Engkau, Tuhan Allah dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku.